Welcome to channel Rudy Motovlog bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita berbicara langsung dengan Pak Haji Hairil Yamin. Kita menanyakan, beliau adalah pasien yang baru sembuh dari COVID-19 varian Delta yang terbaru ya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kondisi sekarang untuk Pak Haji? Alhamdulillah untuk sekarang kita sudah kurang lebih 1 minggu sudah dinyatakan selesai isolasi mandiri. Sekarang cuman masih menyisakan ada beberapa batuk, terus kalau jalan agak jauh bisa ada sedikit sesak napas. Mungkin ini yang dikatakan orang sekarang long COVID gitu ya. Istilahnya gejala COVID yang masih terus menerus tapi sebenarnya tidak menular. Tidak menular. Untuk Pak Haji, berapa hari untuk isolasi mandiri dulu? Kemarin ceritanya begini, kita ada kegiatan di suatu tempat kurang lebih 4 hari pulang pergi. Kita nggak tahu juga lalainya di mana, tapi kemungkinan besar kita lalai pada saat makan bersama, karena pada saat makan bersama itu pastinya kita akan membuka masker. Nah, setelah sepulang dari ada acara hari Sabtu, badan saya itu menggigil. Terus itu gejalanya ya, Pak ya? Iya, ada sakit juga seluruh badan. Terus malamnya hidungnya jadi mampet, ada batuk juga. Terus pada malam Seninnya itu saya tidak mencium. Tidak ada penciuman, tidak ada. Sehingga kita seperti berada di dunia luar itu. Habis itu saya putuskan untuk Senin kita laksanakan tes swab PCR di Puskesmas Marabahan. Puskesmas Marabahan ya. Sejak itu kita dinyatakan positif PCR. Sangat berasa sekali ini untuk gejalanya untuk COVID-19 varian Delta ini. Demamnya juga terasa, ada batuk, ada flu. Bahkan saya beberapa hari dalam minggu-minggu pertama itu sampai keluar darah, ingusnya itu sampai keluar darah. Di bawah bagian? Iya, di bagian ini, di hidung sampai Yeah. keluar darah, saking kuatnya virus COVID-19 ini menyerang. Terus juga saya terasa sampai mata menjadi merah, sampai mencretnya juga ada. Artinya ada buang air besarnya mencret ya? Iya, alhamdulillah. Saya cuman tidak sesak napas saja itu ya, alhamdulillah. Yang lain terasa semua. Terus kita kalau makan itu pahit sekali. Kalau kita pengen makan aja langsung nyuruh itu. Ada pahit di perasa kita nih, ada pahit. Saya juga sempat hampir pingsan pada saat itu, mungkin karena kondisi tubuh yang kurang baik, terus kita makan juga kurang, keringat dingin. Ya begitulah di minggu-minggu pertama. Terus kita terlalu sering mendengarkan berita-berita kematian dan sebagainya, juga psikologis kita juga sangat terganggu. Artinya di samping fisik, psikologis kita juga sangat terganggu ya. Tapi dengan kondisi dulu Pak Haji yang terkena COVID-19, apa yang Pak Haji lakukan untuk selama isolasi mandiri? Ya, selama isolasi mandiri, alhamdulillah dari teman-teman memberikan semangat. Memang saya rasa untuk COVID-19 ini memang pengobatannya itu, atau istilahnya yang paling dominan itu adalah semangat untuk makan, untuk sehat. Makannya sulit sekali. Terus semangat untuk minum obat, karena obatnya mungkin tahu aja, obat antivirus, antibiotik, obat flu, obat batuk, vitamin. Itu harus semangat juga minumnya. Terus yang ketiga, semangat berjemur. Jadi selama isolasi itu kita harus bisa membagi waktu. Habis sholat subuh itu kita laksanakan kegiatan-kegiatan di rumah. Setelah itu menjelang jam 8
kita mulai beruap lah, seperti air ditaruh ke dalam air mendidih, cairan minyak kayu putih, kita beruap di sana. Beruap terus, ya? Iya, terus setelah beruap nanti kita berjemur lagi. Habis berjemur masuk ke dalam kamar mandi, sekalian mandi kita membersihkan hidung. Setelah membersihkan hidung baru kita mandi. Setelah mandi habis zuhur ya usahakan istirahat habis zuhur. Kalau nggak tidur paling nggak baring aja sampai menjelang asar. Setelah asar terus kita laksanakan kegiatan olahraga bersama di rumah sama anak sama istri. Kalau yang ini umpamanya buka YouTube, nanti di YouTube-nya kan ada biasanya senam. Nah, kita bikin gembira lah di sana. Gembira sambil berolahraga. Akan meningkatkan imun juga ya Pak Haji ya? Iya, di samping meningkatkan imun karena kita sore mau mandi lagi kan. Jadi kalau kita nggak keringatan, nggak bakalan hari pertama hari kedua tuh mandinya sangat dingin sekali. Jadi habis asar kita olahraga, habis keringatan, terus kita baru mandi. Setelah mandi habis maghrib itu diusahakan untuk amalan-amalan seperti yang doa biasa, ya? Iya, doa-doa seperti yang biasa sudah diberikan kepada kita kan. Terusnya umpamanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Kita usahakan habis maghrib. Kalau ada masih waktu selang maghrib dengan isya, biasanya saya pergunakan untuk video call ke keluarga. Itu juga untuk menambah imun kan, biar kita ada semangat. Ada semangat. Terus ada keluarga juga masih semangat. Ini loh, begini loh caranya, begini. Habis isya, usahakan setelah habis isya kita tidur. Karena bagaimanapun COVID ini minimal kita dalam sehari harus ada 7 jam. 7 jam ya untuk istirahat. 7-8 jam ya Pak ya? 7-8 jam karena harus kondisi kita harus fit dan tidak yang seperti yang dibayangkan tidurnya enak. Tidurnya kadang-kadang setiap 2 jam kita pasti bangun lagi. Mimpinya juga macam-macam ya. Saya mungkin karena terbawa emosi juga kita ya, terbawa sering berita-berita yang kematian COVID dan sebagainya. Kadang-kadang mimpinya ketemu orang yang meninggal, macam-macam lah. Pokoknya sangat terasa sekali dalam 1 minggu pertama itu. Saya rasa untuk semua gejala sangat terasa di situ. Belum ada mencretnya lagi, belum kita harus keringat dingin malam-malam, belum panas. Selama isolasi aja saya hampir 30 tablet obat minum obat ya? Minum panas, karena kadang-kadang kita panas. Belum lagi air minum galon yang biasanya kita pakai sampai 3-4 hari, kadang-kadang 2 hari udah habis. Iya, karena kita kan butuh banyak minum buat biar tidak panas gitu loh badannya. Pak Haji, untuk berjemur itu, ini untuk sahabat YouTube, di pagi hari itu dari jam berapa sampai jam berapa? Iya, untuk berjemur sebaiknya untuk pencegahan atau untuk pengembalian untuk COVID ini biasanya kita dari jam 10 sampai setengah 11, kurang lebih setengah jam berjemur. Kalau dari pagi Pak Haji, kalau terlalu pagi mungkin kurang panas juga kan. Makanya pagi kita isi dengan aktivitas rumah juga, seperti menyapu kadang-kadang pokoknya isilah dengan aktivitas rumah. Yang paling baik itu biasanya berjemur di jam 10 sampai jam setengah 11. Oh iya. Terus yang paling saya rasakan saat COVID ini hilang penciuman itu udah sampai hari ke-10 baru terasa. Itu pun belum normal. Itu pun masih jauh. Kadang kita masih belum bisa membedakan antara ini minyak kayu putih, ini minyak wangi, tapi belum bisa membedakan. Itu yang sangat terasa penciuman ini, karena bagaimanapun kalau sudah kita tidak mencium, bagaimana enaknya suatu makanan itu kan nggak terasa ya? Nggak terasa. Terus rasa juga, kadang lidah kita ini seperti seperti kayak diinstal ulang gitu loh. Kalau pas asin keasinan, kalau pas pedas kepedasan gitu lah. Jadi kayak diinstal ulang gitu lah. Makanya yang paling ini juga secara psikologis, kadang kita sering
baca-baca status juga kan banyak orang yang nggak percaya. Oh, kita sangat sensitif sekali, belum merasa dia itu. Saya udah tahu gimana kena COVID-19 nya, apalagi yang varian Delta ini hampir semua bergejala. Jadi Pak Haji, untuk penularan COVID-19 yang terbaru ini kisaran beberapa hari untuk yang tidak menularkan ke pasien, ke orang lain, Pak Haji? Kalau teori mengatakan sih, kalau kita sudah isolasi mandiri sampai 10 hari sejak kita dinyatakan positif PCR, itu insya Allah tidak menularkan lagi. Itulah teorinya. Karena sekarang kan tidak ada lagi istilah swab atau pemeriksaan evaluasi, tidak ada. Jadi kalau kita sudah isolasi mandiri selama 10 hari itu sudah dinyatakan tidak menularkan lagi. Tapi kebijakan daerah masing-masing di sini kebijakannya isolasinya sampai 17 hari. 17 hari. 17 hari. Ya Pak Haji, jadi untuk teman-teman YouTube semua, apa pesan-pesan dari Pak Haji yang pernah kena dari COVID-19 yang versi terbaru ya, yang sangat berbahaya juga. Ya bukannya sangat berbahaya. Sangat menular juga. Sangat menular. Jadi pesan-pesan saya yang pertama kepada teman-teman, terus kita melaksanakan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan pemerintah, seperti terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Bahkan sekarang kan ada tambahan 6M, menghindari makan bersama, karena pada saat itulah kadang-kadang kita akan lalai pada saat makan bersama, pasti maskernya kebuka, kita akan hahaha, apalagi ditemani sama teman-teman ada yang merokok bersama dan sebagainya. Mungkin saat-saat itulah nanti kita akan terinfeksi atau tertular COVID-19. Terus jaga imun, perkuat imun, jangan stres, dan juga terus kalau bisa istilahnya kita jangan jadi pembuat masalah, kalau bisa kita jadi orang yang memberikan solusi. Jangan juga menulis-nulis di media sosial, umpamanya ujaran-ujaran kebencian, apalagi sekarang banyak berita yang hoax kan, yang bisa ini, karena bagaimanapun orang yang sedang kena COVID ataupun yang keluarganya meninggal karena COVID, mereka sangat sensitif sekali. Jadi harapannya buat teman-teman YouTube terus jaga kesehatan, olahraga, dengan berolahraga meningkatkan imun, dan tetap dengan protokol kesehatan. Insya Allah kita akan akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini dengan disiplin bersama-sama. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Pak Haji Hairil Yamin. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua agar terhindar dari COVID dan selalu waspada, mentaati protokol kesehatan menurut anjuran pemerintah. Terima kasih Pak Haji Hairil Yamin. Mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.